Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Istana Kaisar Sage Utara terbesar benar-benar diliputi oleh keheningan yang menakutkan. Setiap orang merasakan ledakan penindasan di hati mereka. Di saat yang sama mereka juga merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Bijaksana Utara Jiang Fan berdiri. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat ekspresinya tampak normal. Qin Yu, Anda mengatakan sebelumnya bahwa pisau bulu kasa Anda adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Tepat, Qin Yu berkata dengan suara yang jelas. Pada saat ini 13 God Kings di atas tidak lagi peduli tentang siapa yang menganugerahi Gauze Featherblade. Apa yang mereka perhatikan adalah fakta bahwa Gauze Featherblade adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Di seluruh alam ilahi hanya ada sekitar 10 atau lebih harta karun spiritual Grand Mist kelas 1. Namun bagaimana dengan jumlah God Kings? Ada lebih dari 30 God Kings di alam ilahi. Praktis setiap kekuatan memiliki 3 atau 4 God Kings. Di seluruh alam ilahi hanya 8 Kaisar Sage Agung, Asura God King dan God King tersembunyi yang memiliki harta spiritual Grand Mist kelas 1. Mungkin juga ada beberapa harta karun spiritual Grand Mist kelas 1 yang tidak diketahui publik. Tetapi bahkan jika ada paling banyak hanya 1 atau 2 item, lebih dari 20 God Kings tidak memiliki harta karun spiritual Grand Mist kelas 1. Dengan demikian orang dapat dengan jelas membayangkan betapa banyak daya tarik harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama bagi God Kings. Ratu Darah Iblis Yucha berkata sambil tertawa ringan. Qin Yu, apakah itu benar-benar layak untuk mempersembahkan harta karun spiritual nenek tingkat pertama untuk Putri Kaisar Sage Utara yang paling utama? Lebih jauh ini hanyalah persaingan untuk memperebutkan tempat kandidat terpilih pertama. Bahkan jika Anda mempersembahkan harta karun spiritual nenek kelas 1 ini, orang yang pada akhirnya akan menikahi Jiang Li pada akhirnya mungkin tetap bukan Anda. Qin Yu, yang terbaik bagimu untuk mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Blood Demon Queen, kata-kata macam apa itu? Jiang Fan mengerutkan kening dan berkata. Jiang Xing yang duduk di samping juga membungkuk. Ratu Darah Iblis menutup mulutnya dan berkata sambil tertawa. Kata-kata macam apa yang kalian semua pikir sedang saya ucapkan? Siapa di antara kita yang tidak tahu tentang betapa berharganya harta karun spiritual nenek kelas 1? Ratu Darah Iblis Yucha memandang Qin Yu. Qin Yu, bukankah tujuanmu menikah dengan Jiang Li untuk menjadi seorang God King? Itu mudah. Berikan saja harta karun spiritual nenek kelas 1 itu padaku. Jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi suami saya. Jika kita berdua melakukan latihan ganda, bukankah efeknya akan lebih baik? Suami. Qin Yu tertegun. The Blood Demon Queen memang wanita yang sangat memikat. Menurut pengetahuan Qin Yu, Ratu Iblis Darah ini belum pernah menikah dengan siapapun sebelumnya. Kaisar Petapa Northwest Zhou Huo mengerutkan kening dan berkata, Blood Demon Queen, apa kau bercanda di sini? Lelucon apa? Saya sangat serius. Ratu Darah Iblis tertawa pelan. Dia kemudian melihat ke Qin Yu. Qin Yu, apa pendapat Anda tentang proposal saya? Qin Yu tertawa kering 2 kali. Blood Demon Queen, aku ingin menikahi Lier bukan karena aku ingin menjadi God King. Sebaliknya aku benar-benar mencintai Lier, bagaimana mungkin aku tidak bersedia melepaskannya? Kata Qin Yu dengan suara yang jelas di tengah aula istana. Tepat setelah suara Qin Yu mendarat, teriakan keras tiba-tiba terdengar baik. Kaisar Bijaksana Utara Jiang Fan berdiri. Dia memiliki ekspresi terharu di wajahnya. Qin Yu, apa yang Anda katakan itu hebat. Dengan kata-kata yang Anda ucapkan, jika Anda ingin menikahi putri saya, maka itu juga akan menjadi berkahnya. Haha, pada saat ini Jiang Fan sangat bersemangat. Namun untuk God Kings lainnya di tempat kejadian, mereka kebanyakan tersenyum di luar. Mengenai apa yang sebenarnya mereka pikirkan ini sulit untuk dikatakan.
Bagaimanapun 8 kaisar sage dari 8 tanah suci agung masing-masing memiliki harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Ini adalah semacam keseimbangan. Dan sekarang pihak kaisar sage utara terbesar akan mendapatkan 2 harta karun spiritual Grand Miss kelas 1. Keseimbangan telah rusak. Tolong tunggu sebentar. Zhou Xian yang berdiri di samping Qin Yu tiba-tiba berbicara dengan suara yang jelas. Semua orang yang hadir memandang ke arah Zhou Xian. Qin Yu juga melihat Zhou Xian. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Namun dia sedang berpikir di dalam hatinya. Apa yang ingin dikatakan Zhou Xian ini? Zhou Xian, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Jiang Fan sedikit mengerutkan kening. Zhou Xian mengangguk dan berkata, Paman, jika pisau bulu kasa Qin Yu ini benar-benar harta karun spiritual nenek tingkat pertama maka itu akan baik-baik saja. Namun jika bukankah? Jiang Fan mengerutkan kening. Tidak mungkin bagi seseorang untuk menentukan kualitas dari harta karun spiritual nenek hanya dengan satu mata. Hanya karena Qin Yu mengatakan bahwa itu adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama, apakah itu berarti bahwa itu adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama? Zhou Xian tidak mau mengakui kekalahannya begitu saja. Zhou Xian memandang Qin Yu. Dengan amarah di hatinya katanya, saya tidak percaya bahwa Qin Yu akan dapat memperoleh harta karun spiritual nenek tingkat pertama dengan mudah. Istri Jiang Fan, Cunyu Rou, juga sedikit mengangguk dan berkata, tepat sekali. Sebelum semua juri, pertama-tama kita harus memverifikasi bahwa pisau bulu kasa ini benar-benar harta karun spiritual nenek tingkat pertama seperti yang dikatakan Qin Yu. Jiang Fan juga mengangguk. Dia kemudian melihat Qin Yu. Qin Yu, apakah kamu keberatan jika kita memeriksanya? Tentu saja Anda bisa. Qin Yu tersenyum sambil menatap Jiang Fan. Karena Yang Mulia Kaisar Sage Utara yang paling utama adalah orang yang memimpin pencarian pengantin pria ini, saya harus meminta Yang Mulia Kaisar Sage tertinggi untuk menentukan apakah pedang bulu kasa ini adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Qin Yu melepas pengikat darah dari Gauze Feather Blade. Dengan niat, Gauze Feather Blade di tangannya terbang ke platform di atas. Kaisar Sage Utara terbesar Jiang Fan melambaikan tangannya dan menerima Gauze Feather Blade. Semuanya saya akan memeriksanya secara pribadi. Saya yakin setiap orang seharusnya tidak keberatan. Jiang Fan memandang semua orang. Semua orang tersenyum untuk menyatakan bahwa mereka tidak keberatan. Selain Jiang Fan, siapa lagi di sini yang lebih memenuhi syarat untuk memeriksa Gauze Feather Blade? Jiang Fan tersenyum. Dia kemudian meneteskan setetes darah ke Gauze Feather Blade. Tepat setelah darah masuk ke Gauze Feather Blade, Jiang Fan menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah itu ekspresinya berubah menjadi ekstasi. Dia melihat ke Qin Yu dan berkata, ini benar-benar adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Fan, suasana aula istana segera berubah. Jiang Fan tertawa dan berkata, hadiah Qin Yu adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Tempat kandidat yang dipilih pertama adalah Qin Yu. Saya yakin tidak ada yang akan keberatan dengan itu. Tidak ada keberatan. Kaisar Sage Barat Daya dan semua orang dengan ringan menggelengkan kepala dan berkata. Zhou Xian juga menunjukkan ekspresi kecewa di matanya. Setelah mencapai titik ini, dia bingung apa lagi yang bisa dia lakukan. Qin Yu menampilkan senyum di wajahnya. Dalam hal ini saya akan menyatakan, kata Kaisar Bijaksana Utara Jiang Fan sambil tersenyum. Tunggu, istri Kaisar Bijak Utara Cunyu Rou tiba-tiba berkata. Jiang Fan melihat ke suara itu dan melihat bahwa itu adalah istrinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, istriku, apa yang kamu punya sekarang? Cunyu Rou itu tersenyum dan berkata, Yang Mulia, saya ingat bahwa hadiah itu haruslah sesuatu yang dianugerahkan oleh Celestial yang agung. Benar kan? Tepat sekali. Jiang Fan mengangguk dan berkata, ini kasa bulu pisau yang Qin Yu disajikan dianugerahkan kepadanya oleh bulu terapung surgawi.
Itu sesuai dengan prasyarat. Apa yang salah? Kata Chunyurou dengan acuh tak acuh. Diberikan oleh bulu terapung surgawi yang agung. Apakah Floating Feathers Exalted Celestial seseorang yang bisa ditemui dengan mudah? Meskipun Qin Yu mengatakan bahwa senjata ini diberikan kepadanya oleh Floating Feathers Exalted Celestial, apakah ada orang yang bersaksi untuknya? Chunyurou memandang Qin Yu. Qin Yu, apakah Anda memiliki metode untuk bersaksi bahwa senjata ini dianugerahkan kepada Anda oleh Celestial Bulu Terapung? Dengan kata lain, apakah Anda memiliki sarana untuk membuktikan bahwa Anda telah bertemu dengan Bulu Terapung Surgawi? Qin Yu tertegun. Bukti. Pikiran Qin Yu langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Melihat Qin Yu berdiri di sana dalam keadaan tertegun dan tidak bisa berkata-kata, Chunyurou dengan ringan tersenyum dan berkata, "Semua orang, meskipun Gauze Feather Blade ini memang merupakan harta karun spiritual nenek kelas 1, peraturan kami mengatakan bahwa hadiah tersebut harus diberikan oleh Celestial yang ditinggikan. Namun Qin Yu, kami bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar bertemu dengan Bulu Terapung Surgawi." Seluruh aula istana segera meledak menjadi suara dengungan. Semua orang mulai berdiskusi satu sama lain. Qin Yu mulai cemberut. Ketika kami berada di Mountain Sea Palace, tidak satu pun dari kami 17 kandidat mendengar bahwa Qin Yu telah bertemu dengan Floating Feathers Exalted Celestial. Mata Zhou Xian bersinar. Memang benar bahwa pedang bulu kasa ini adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Namun menurut apa yang saya tahu, Qin Yu adalah master baru dari kuil Dewa Penyihir. Semua orang di sini juga tahu bahwa master sebelumnya dari kuil Dewa Penyihir adalah Dewa Pengrajin Cheu Yuan. Dewa Pengrajin Cheu Yuan memiliki kemampuan untuk membuat harta karun spiritual Grand Mist kelas 1. Itu juga adalah sesuatu yang semua orang tahu. Saya curiga bahwa pedang bulu kasa ini bukanlah sesuatu yang diberikan oleh Bulu Terapung Surgawi kepada Qin Yu, melainkan sesuatu yang dibuat oleh Dewa Pengrajin Cheu Yuan. Pada saat ini keteguhan Zhou Xian telah kembali sepenuhnya. 13 God Kings di atas panggung juga terdiam. Bukankah itu hanya Putri Utmost North Sage Emperor? Hanya karena menikahi Putri Kaisar Sage Utara terbesar, akankah Qin Yu, seorang pengrajin artefak Grandmaster yang agung, menggunakan harta karun spiritual nenek kelas 1 untuk menipu? Apakah itu mungkin? Nilai dari harta karun spiritual nenek kelas 1 adakah di antara kita yang tidak mengetahuinya? Asura God King dengan dingin menderu. Asura God King memandang Zhou Xian di bawah yang dalam keadaan bersemangat dan berkata kepadanya dengan dingin, "Zhou Xian, izinkan saya bertanya. Jika Anda memiliki harta karun spiritual nenek kelas 1, apakah Anda bersedia menggunakannya untuk menukar Jiang Li? Apakah Anda bersedia untuk berpisah dengan harta karun spiritual nenek kelas 1? Zhou Xian membuka mulutnya dan hendak menjawab. Tatapan Asura God King menjadi dingin. "Sebelum aku, sebaiknya kamu tidak berbohong." Zhou Xian membuka mulutnya tetapi tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Asura God King memandang semua orang. Dia tertawa ringan. Jika Qin Yu ingin menipu, akankah dia menggunakan harta karun spiritual nenek tingkat pertama untuk menipu? Chunyurou, cara berpikirmu benar-benar terlalu kekanak-kanakan. Di aula istana, Asura God King langsung mencaci Chunyurou. "Istriku, kamu pergi ke samping dan jangan mengatakan apa-apa." Jiang Fan berteriak dengan suara rendah. Chunyurou hanya bisa tersenyum. Dia pergi ke samping dan tidak lagi repot-repot mengatakan apapun. Asura God King nomor 1 dari alam ilahi. Selain itu, ia memiliki harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Dengan kekuatannya, jadi bagaimana jika dia mencaci maki permaisuri Kaisar Sage? Saudara Jiang, masalah ini adalah masalah keluargamu. Sebelumnya saya hanya mengucapkan kata-kata itu karena menurut saya kata-kata yang diucapkan istri Anda menggelikan. Kalau begitu saya juga tidak banyak bicara. Masalah ini akan menjadi sesuatu yang harus Anda putuskan sendiri oleh saudara Jiang Anda. Asura God King sedikit tersenyum dan kemudian tidak lagi mengatakan apapun.
Apakah itu Chunyu Rou atau Zhou Xian? Mereka berdua terdiam. Sebenarnya setiap orang yang hadir mengetahui betapa berharganya harta karun spiritual nenek kelas 1. Apakah itu Zhou Xian atau siapapun, mereka mengira bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan mau mengeluarkannya. Akankah seseorang menggunakan harta karun spiritual nenek kelas 1 untuk menipu orang lain? Jika memang ada orang seperti itu, maka orang itu akan menjadi bodoh. Jiang Fan sebenarnya memiliki pikiran di dalam hatinya, bahkan jika Qin Yu ini benar-benar berbohong, saya juga akan bersedia untuk ditipu olehnya. Untuk mendapatkan harta karun spiritual nenek tingkat pertama, itulah keuntungan sebenarnya. Pada saat ini Zhou Hou yang duduk di samping tiba-tiba berkata sambil tertawa ringan. Apa yang dikatakan Asura God King sangat masuk akal. Namun tidak peduli apa yang Anda katakan, kami masih tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa pisau bulu kasa Qin Yu berasal dari bulu terapung surgawi. Jika Qin Yu benar-benar berbohong, lalu apakah kami masih dapat menganggap pencarian pengantin pria ini tidak memihak? Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh suasana aula istana menjadi canggung. Zhou Huo salah satu dari 8 kaisar Sage Agung. Meskipun dari segi kekuatan dia mungkin lebih rendah dari Asura God King, dia tidak jauh lebih rendah. Yang paling penting adalah ayah Zhou Huo adalah hukuman guntur surgawi yang mulia. Qin Yu melihat 13 God Kings yang duduk di atas. Situasinya berubah menjadi sangat rumit. Pencarian pengantin pria harus adil dan tidak memihak. Namun tidak ada yang bisa memastikan apakah Qin Yu benar-benar telah bertemu dengan bulu terapung surgawi. God Kings, Qin Yu tersenyum ringan dan berkata, saya benar-benar tidak memiliki saksi untuk masalah ini. God Kings, jika Anda percaya pada saya Qin Yu, maka Anda akan mendukung saya. Jika Anda tidak mempercayai saya, maka Anda akan mendukung Zhou Xian. Kami kemudian akan melihat siapa yang memiliki lebih banyak pendukung. Jika saya menang, maka kandidat pilihan pertama ini akan menjadi milik saya. Jika saya kalah, maka kandidat yang dipilih pertama adalah tempat Zhou Xian dan saya akan pergi dengan Gauze Featherblade. Qin Yu melihat ke-13 God Kings di atas panggung. Jiang Fan juga mengerutkan kening dan merenung sejenak. Namun dia tidak dapat memikirkan metode yang sempurna. Bagus, maka God Kings akan menilai siapa sebenarnya calon kandidat yang dipilih ini. Jiang Fan melihat ke berbagai God Kings. Dia tidak punya pilihan selain mengumumkan itu. Ratu Darah Iblis tertawa ringan. Saya akan menjadi yang pertama. Agar pedang bulu kasa ini tidak mendarat di tangan Kaisar Sage Utara, saya mendukung Zhou Xian, kata Ratu Iblis Darah dengan senyum berseri-seri. Qin Yu, lamaran saya itu valid setiap saat. Qin Yu hanya bisa tersenyum. Terima kasih Ratu Iblis Darah Senior, Zhou Xian berkata dengan hormat. Orang berikutnya Kaisar Sage Barat Terbesar berdiri. Namun ketika Kaisar Sage Barat Terbesar ingin mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia kemudian duduk kembali. Tidak hanya Kaisar Sage Barat Terbesar, semua 13 God Kings di tempat kejadian memiliki warna kulit yang berubah. Masalahnya sudah menjadi jelas. Saya menyatakan tempat kandidat yang dipilih pertama adalah milik Qin Yu. Jiang Fan tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas. Qin Yu, Zhou Xian dan semua orang lain di bawah terkejut. Zhou Xian segera berkata, Paman, penilaian ini baru saja dimulai. Kenapa kau, jangan bicara lagi. Jiang Fan tertawa ringan. Baru saja Floating Feathers Exalted Celestial mengirimkan transmisi suara ke semua God Kings yang hadir. Pisau kasa bulu ini memang sesuatu yang dia berikan kepada Qin Yu. The Floating Feathers Exalted Celestial secara pribadi telah mengakuinya. Mungkinkah itu salah? Zhou Xian segera menoleh ke ayahnya Zhou Huo dengan tatapan sedikit kecewa. Zhou Huo juga sedikit mengangguk ke Zhou Xian. Ini memang sesuatu yang diberikan oleh Floating Feathers Exalted Celestial. Zhou Xian segera terdiam. Hati Qin Yu juga menjadi bingung. The Floating Feathers Exalted Celestial telah mengakuinya.
Tampaknya ketiga harta karun spiritual nenek memang berhubungan dengannya. Hanya apakah Floating Feathers Exalted Celestial itu pemuda bermata perak berambut perak itu? Terima kasih Yang Mulia Kaisar Sage Utara. Qin Yu dengan hormat mengucapkan terima kasih dengan suara yang jelas. Mulai saat ini kandidat tempat yang dipilih pertama diperoleh oleh Qin Yu. Qin Yu juga menampilkan sedikit senyum di wajahnya. Kaisar bijak utara yang tertinggi Jiang Fan mengangguk sambil tersenyum. Qin Yu ini adalah pengrajin artefak Grandmaster. Dia juga memiliki dewa pengrajin Cheu Yuan di belakangnya. Jika Lier benar-benar menikah dengannya maka itu akan sangat bagus. Jiang Fan berpikir dalam hatinya. Dia kemudian melihat Zhou Xian yang berdiri di samping Qin Yu dan sedikit mengerutkan kening. Meskipun Zhou Xian ini hanya dengan kekuatan biasa berdiri di belakangnya adalah hukuman guntur agung surgawi dan istriku. Jiang Fan melirik Chunyu Rou di sampingnya. Jiang Fan sangat mencintai istrinya. Jadi pendapatnya juga sangat penting baginya. Chunyu Rou ini adalah bibi Zhou Xian. Ibu Zhou Xian adalah kakak perempuan Chunyu Rou. Hubungan kedua saudara perempuan itu sangat baik. Karena itu Chunyu Rou secara alami sangat menyayangi putra kakak perempuannya. Masih ada 2 calon lagi yang terpilih. Kita harus melihat apakah Zhou Xian ini bisa mendapatkannya. Jika dia tidak bisa mendapatkan satu pun maka saya akan memilih Qin Yu sebagai suami Lier. Jiang Fan memutuskan dalam hatinya. Qin Yu membungkuk ke berbagai God Kings di atas. Dia juga tersenyum pada Zhou Xian di sampingnya. Baru kemudian dia kembali ke kursinya sendiri. Dihadapkan dengan senyum Qin Yu. Zhou Xian memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia dengan rendah hati dan kemudian kembali ke kursinya sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya karena kita sudah menentukan calon terpilih pertama, ayo makan dan minum. Tidak perlu terlalu formal, santai saja dan nikmati sendiri. Haha, Jiang Fan berkata dengan suara yang jelas sambil tertawa. Terima kasih Yang Mulia. Berbagai orang di bawah semuanya berkata dalam kesatuan. Segera seluruh istana Kaisar Sage Utara Utmos menjadi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. 13 God Kings sedang mengobrol satu sama lain. Adapun orang-orang di bawah mereka juga mulai mengobrol dan minum satu sama lain. Adapun Jiang Fan dia bahagia sepanjang waktu. Dengan hanya tempat kandidat yang dipilih pertama dia telah memperoleh harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia bahkan sudah mulai mengantisipasi apa yang akan diberikan pengrajin artefak Grandmaster Qin Yu untuk hadiah kedua dan ketiga. Qin Yu dan Zhou Xian telah kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Setelah menentukan spot kandidat terpilih pertama, semua orang mulai minum, berdiskusi dan berpesta dengan tawa. Saudara Qin Yu selamat. Seorang pria parubaya dengan temperamen keagungan berjalan dan mengucapkan selamat kepada Qin Yu. Qin Yu hanya menjawab. Namun Qin Yu tersenyum pahit di dalam hatinya. Ini tampaknya menjadi orang asing ke-43 dalam perjamuan ini yang mengusulkan bersulang anggur dengan saya. Pada perjamuan ini banyak orang yang tidak dikenal Qin Yu datang untuk berteman dengannya. Qin Yu adalah seorang pengrajin artefak Grandmaster. Qin Yu mengambil harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Selanjutnya Qin Yu benar-benar berhasil menerima hadiah dari Floating Feathers Exalted Celestial. Semua ini menyebabkan Qin Yu menjadi pusat perhatian. Qin Yu dengan demikian telah menjadi orang yang paling sibuk di seluruh perjamuan. Dia tidak hanya diharuskan mengobrol dan minum dengan orang yang dia kenal, dia juga harus menghadapi orang asing yang datang untuk berteman dengannya. Ini akhirnya akan segera berakhir. Qin Yu menghela nafas lega di dalam hatinya. Jumlah orang di pesta itu terbatas. Dengan demikian jumlah orang yang datang untuk mencari Qin Yu untuk minum dan berteman dengannya juga tidak terlalu gila. Qin Yu sekarang bersama dengan Duan Muyu, Hu Yinhou, dan mereka. Saudara Qin Yu, Anda benar-benar mengesankan.
Lihatlah Zhou Xian, dia selalu berada di sampingnya sendiri sepanjang waktu. Duan Muyu memegang cangkir anggurnya saat dia berkata kepada Qin Yu dengan suara rendah. Qin Yu berbalik dan melihat. Memang Zhou Xian sedang duduk di kursinya sendiri dan minum sendiri. Hanya dengan melihat ekspresinya tidak ada yang akan pergi dan membuat keadaan menjadi canggung dengan berbicara dengannya. Yin Hou berbicara dan bertanya. Qin Yu, ketika kita berada di Mountain Sea Palace saya bertanya apakah Anda berhasil menemukan Floating Feathers Exalted Celestial. Dulu kenapa kamu bilang tidak? Qin Yu tersenyum. Apakah saya mengatakan itu? Yin Hou terkejut. Dia kemudian mulai mengingat kembali pemandangan itu sejak saat itu. Yin Hou kemudian mulai tersenyum. Aku ingat sekarang, memang Anda tidak mengatakan itu. Anda hanya tersenyum. Tapi Anda juga tidak mengatakan bahwa Anda tidak melakukannya. Duan Muyu juga berkata, saat itu ketika saya melihat senyum Qin Yu saya pikir dia tersenyum pahit. Jadi ternyata saudara Qin Yu sengaja menyembunyikan kebenaran. Qin Yu berkata dengan sikap menyesal. Ini bagaimanapun juga ini adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Saya awalnya berpikir bahwa jika saya bisa menang menggunakan Jade Spring God maka saya akan menyembunyikan Gauze Feather Blade untuk saat ini. Haha, tidak pernah saya menyangka bahwa saya benar-benar harus mengeluarkannya. Yin Hou mengangguk mengerti. Tepat sekali, bagaimanapun itu adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Jika saya bisa mendapatkan harta karun spiritual nenek kelas 1 saya lebih suka menyerah pada kontes untuk posisi kandidat yang dipilih pertama daripada menyerahkan harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Saudara Yin benar-benar terus terang, kata Duan Muyu sambil tersenyum. Qin Yu menyaksikan dari samping dengan senyum di wajahnya. Setelah berinteraksi dengan Duan Muyu, Yin Hou, dan Shen Tufan selama beberapa waktu dia juga menjadi akrab dengan mereka. Kakak laki-laki. Suara Hou Fei terdengar di benak Qin Yu. Saudara Duanmu permisi. Qin Yu berkata kepada Duan Muyu dan mereka. Dia kemudian berbalik dan melanjutkan berjalan menuju sisi aula istana. Pada saat ini Hou Fei sedang berdiri di sana dan menunggu Qin Yu. Hou Fei masih mengenakan gaun emas. Kakak laki-laki, izinkan saya memberi selamat kepada Anda karena mendapatkan tempat kandidat yang dipilih pertama. Mata Hou Fei masih tetap bersemangat. Hanya kakak, apakah kamu sudah menyiapkan hadiah kedua? Hadiah kedua. Qin Yu sedikit terkejut. Hadiah kedua adalah ujian tingkat ketekunan dan perhatian seseorang. Persyaratannya adalah itu harus baru dan aneh. Pemberian siapapun yang paling cerdik dan memperoleh dukungan paling God Kings akan menjadi pemenang. Saya hanya memiliki satu desain untuk hadiah kedua ini di hati saya. Saya belum benar-benar pergi dan melakukannya, kata Qin Yu. Apakah kamu yakin? Sepasang mata berputar Hou Fei tertuju pada Qin Yu. Kepercayaan. Qin Yu menampilkan senyum tak berdaya di wajahnya. Dia memang tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mungkin ke-18 dari mereka mungkin berpikir bahwa hadiah mereka adalah yang paling baru paling menonjol. Hanya, terserah pada 13 God Kings untuk menentukan hadiah siapa yang paling baru paling menonjol. Sebelum hasilnya ditampilkan tidak ada satu orang pun yang memiliki kepastian mutlak. Di antara 3 hadiah pencarian pengantin pria, Qin Yu adalah yang paling khawatir tentang hadiah kedua. Rencana macam apa yang kamu punya? Bagaimana kalau Anda memberitahu saya tentang itu sehingga saya bisa melihat bagaimana itu? Hou Fei mendesak. Setelah jamuan makan selesai datanglah ke Floating Cloud Mansion saya. Aku akan memberitahumu dan Xiao Hei tentang ideku di sana. Bagaimanapun juga perjamuan akan segera selesai. Mendengar Qin Yu mengatakan ini Hou Fei mengangguk. Kaisar bijak utara Jiang Fan akhirnya berdiri kembali. Sekelompok orang di bawah menjadi diam. Mereka mengangkat kepala dan menatap Jiang Fan. Jiang Fan berkata sambil tersenyum. Semuanya kandidat terpilih pertama telah dipilih.
Jadi berikut ini akan menjadi kontes untuk posisi kandidat terpilih kedua. Saya yakin semua orang tahu aturannya bukan? Seperti terakhir kali Anda semua memiliki waktu 10 tahun untuk mempersiapkan hadiah Anda. Setelah 10 tahun 13 God Kings akan menilai hadiah Anda untuk melihat hadiah siapa yang paling rajin dan penuh perhatian. Setelah mendengar ini Qin Yu menampilkan senyuman. 10 tahun. Bagi saya 10 tahun sama dengan lebih dari 100.000 tahun. Untuk membuat anugerahku itu aku membutuhkan paling banyak 1000 tahun. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Segera perjamuan itu berakhir. Untuk hadiah pertama semua kandidat dibatasi untuk pergi ke Istana Laut Gunung. Namun kali ini tidak ada batasan. 18 kandidat bisa pergi kemanapun mereka mau. Namun ada satu hal yang pasti. Artinya dalam waktu 10 tahun mereka semua harus memberikan hadiah untuk mengungkapkan ketekunan dan perhatian mereka. Tembok kota kekaisaran kota salju terapung sangat sederhana dan tanpa hiasan serta keamanan yang ketat. Ketika Qin Yu, Duan Muyu, Zhou Xian, dan mereka berjalan keluar dari gerbang kota mayoritas dari mereka berjalan menuju tempat tinggal mereka sendiri. Adapun Zhou Xian itu dia malah berjalan menuju Qin Yu. Apa yang diinginkan Zhou Xian ini? Qin Yu berdiri di sana. Dia berbalik dan menatap Zhou Xian. Zhou Xian masih memiliki ekspresi suram di wajahnya. Sejak saat jamuan makan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Zhou Xian berjalan ke Qin Yu. Kilatan petir menyambar pupil matanya. Tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Dia memperbaiki tatapan tajam pada Qin Yu. Qin Yu dengarkan baik-baik. Lain kali saya pasti yang akan menang. Tempat kandidat yang dipilih kedua pasti milik saya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu Zhou Xian berbalik dan langsung pergi. Qin Yu telah menyaksikan seluruh adegan ini berlangsung di hadapannya dengan tatapan tidak peduli. Mendengar apa yang dikatakan Zhou Xian dia malah menjadi sedikit lebih santai. Itu karena Zhou Xian menunjukkan warna aslinya setelah satu kekalahan. Lawan semacam ini Qin Yu percaya bahwa mereka tidak memiliki ancaman yang besar. Duan Muyu juga melirik Zhou Xian. Dia kemudian berjalan ke Qin Yu. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Qin Yu, saya rasa Anda sudah membuat persiapan untuk hadiah kedua. Duanmu apakah kamu memberitahuku bahwa kamu belum?" Qin Yu bertanya kembali. Duan Muyu mulai tertawa. "Haha, begitu juga aku telah membuat dua persiapan kali ini. Salah satu hadiah sudah dipersiapkan. Sedangkan untuk hadiah kedua saya masih mengerjakannya. Jika saya bisa mendapatkan hadiah ini dalam waktu 10 tahun maka saya rasa kandidat terpilih kedua ini akan jatuh ke tangan saya." "Kamu begitu percaya diri?" Qin Yu sedikit terkejut. Duan Muyu tersenyum percaya diri. "Bahkan jika hadiah ini tidak bisa memberi saya kemenangan maka saya juga tidak bisa berkata-kata." Nada Duan Muyu mengandung keyakinan mutlak di dalamnya. Qin Yu mulai penasaran. Apa sebenarnya hadiah yang ingin diperoleh Duan Muyu ini? Dari nada bicara Duan Muyu sepertinya jika dia mendapatkan hadiah ini dia pasti bisa memenangkan tempat kandidat pilihan kedua. "Saudara Qin Yu selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi dan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang di Istana Kaisar Sage Utara tertinggi dalam waktu 10 tahun. Kata Duan Muyu sambil tersenyum. Qin Yu juga mengangguk. "Pada saat itu broter Duanmu saya akan melihat seperti apa hadiah Anda itu nantinya." Persaingan yang adil. Qin Yu maupun Duan Muyu tidak akan bisa membayangkan bahwa segala sesuatunya akan berakhir di jalur lain. Di dalam hutan bambu yang hijau dan rimbun, Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu sedang duduk membentuk lingkaran. Mereka sedang mendiskusikan kado apa yang paling baru. Tiga bersaudara Qin Yu mengenakan pakaian serba hitam, Hou Fei sepenuhnya emas dan He Yu benar-benar putih. Dengan mereka duduk-duduk seperti ini mereka memberikan sensasi pemandangan yang menakjubkan.
Setelah Heiyu mulai berlatih jalan tombak cahaya mengalir, orang-orang akan merasakan distorsi ruang dan waktu hanya dengan melihat matanya. Heiyu menatap Kinyu. Kakak, kamu bilang menurutmu ide monyet itu tidak cukup baru, lalu apa yang kamu pikirkan? Apa sebenarnya yang Anda rencanakan untuk hadiah kedua? Kakak berhenti membuat kami dalam ketegangan. Ayo beritahu kami. Hou Fei juga menjadi tidak sabar. Kinyu tersenyum, baru sekarang dia memberitahu mereka. Saya sudah lama merenung. Saya kemudian memikirkan fakta bahwa hadiah ini harus rajin dan penuh perhatian. Dalam hal ini semakin langka bahan yang digunakan untuk membuat hadiah ini semakin baik jadinya. Jika bahan yang saya peroleh untuk membuatnya sangat langka, itu berarti saya akan sangat rajin dan penuh perhatian ketika saya memperoleh bahan ini. Hou Fei dan Heiyu mengangguk. Bahannya pasti sangat langka. Selain itu harus ada material dalam jumlah besar. Sangat jarang dan banyak dari mereka pada saat itu. Jika saya bisa mengatasinya maka ini akan cukup untuk mewakili ketekunan dan perhatian saya. Selanjutnya saya akan mengumpulkan semua bahan berharga ini dan membuat harta karun. Harta ini akan menjadi hadiah saya. Kinyu tersenyum dan berkata, harta karun apa? Baik, Hou Fei dan Heiyu melihat ke arah Kinyu. Mereka berdua penasaran seperti apa harta Kinyu yang berencana untuk membuat menggunakan sejumlah besar bahan langka. Kinyu menyeringai, harta ini hanya dengan jumlah bahan yang dibutuhkan sudah lebih dari 10.000. Hou Fei mengerutkan kening dan berkata, bahan sebanyak itu. Kakak laki-laki umumnya artefak ilahi surgawi hanya membutuhkan beberapa puluh bahan untuk dibuat. Apa yang Anda rencanakan untuk dibuat menggunakan banyak bahan? Tempat tinggal. Itu juga tempat di mana Lear dan aku akan mengadakan pernikahan kita. Kinyu sedikit tersenyum. Istana. Heiyu menebak. Istana seperti kuil dewa penyihir. Kinyu tersenyum. The Bewitching God Temple hanya bisa dianggap sebagai proyek skala kecil. Saya berencana menggunakan banyak bahan dan beberapa bahan pondasi untuk membuat rumah mewah. Di tengah mansion akan ada kolam. Dan kolam ini akan menjadi alam ilahi kedua. Alam ilahi kedua. Hou Fei dan Heiyu terkejut. Mata Kinyu bersinar. Tepat sekali. Saya berencana untuk memiliki semua jenis medan pegunungan dan segalanya untuk terbentuk di alam ilahi kedua saya. Dengan tingkat kemampuan ruang formasi saya, tidak sulit bagi saya untuk membentuk alam ilahi kedua. Apa yang kalian pikirkan? Hou Fei dan Heiyu saling pandang. Ini sedikit lebih baik dari ideku. Hal semacam ini hanya orang seperti kakak laki-laki yang bisa melakukannya. Hou Fei tersentak kagum. Untuk menciptakan alam ilahi kedua di mana pegunungan, bukit, kota dan semuanya akan sama dengan alam ilahi. Satu-satunya perbedaan adalah tidak akan ada energi spiritual ilahi di alam ilahi kedua. Selanjutnya alam ilahi kedua ini hanyalah sebuah kolam kecil di dalam mansion. Yu kecil, suara Paman Lan terdengar dari jauh. Kinyu berbalik. Dia melihat sosok Paman Lan telah muncul. Yu kecil, penghalang macam apa yang kamu gunakan? Bagaimana mungkin bahkan saya tidak dapat mendeteksi Anda semua berbicara? Jiang Lan berjalan mendekat dan berkata dengan kaget. Kinyu tahu betul mengapa itu terjadi. Ini hanyalah semacam penggunaan untuk energi tata ruang Kinyu, jangan sebutkan tentang ini. Aku punya masalah penting yang harus kuberitahukan padamu. Ekspresi Jiang Lan berubah serius. Baik Duan Muyu dan Zhou Xian telah bergerak menuju wilayah laut selatan dari alam ilahi. Kurasa mereka berdua telah berangkat untuk menemukan harta karun legenda yang sangat aneh, Mirage Spirit Mirror. Siapapun yang berhasil mendapatkan harta karun ini ada 80 hingga 90% kemungkinan tempat kandidat terpilih kedua diperoleh oleh orang itu. Cermin Mirage Spirit. Kinyu terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang barang ini sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.